Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara pada Rabu siang kembali ricuh. Seorang ayah di Mandailing Natal memperkosa 2 anak kandungnya, salah satunya hamil 6 bulan. Seorang penjaga kebun kopi tewas ditembak di sebuah warung tua. Unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara pada Rabu siang kembali ricuh. Keributan terjadi setelah mobil meriam air yang disiagakan bergerak ke arah demonstran. Barikade polisi tiba-tiba menyerang demonstran di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pikap yang digunakan sebagai tempat orasi dan menyimpan pengeras suara dikepung polisi. Polisi juga menyerang ke barisan mahasiswa yang bertahan di pikap pengeras suara. Demonstran yang marah kemudian melempar polisi dengan telur busuk ke arahnya. Tetapi tindakan itu dibalas tindakan brutal oleh polisi. Sejumlah demonstran yang terpisah dari barisan diseret, dipukul dan dikeroyok polisi. Demonstran yang menghindar dari kekerasan dikejar hingga ke arah lapangan benteng ruas jalan pengadilan. Kepala Biro Operasi Polda Sumut Kombes Victor Togi Tambunan yang berada di lokasi kericuhan memilih bungkam saat dicecar wartawan terkait kericuhan yang terulang usai bentrokan pengunjuk rasa dengan polisi pada Selasa petang kemarin. Tuti Alawi Halubis melaporkan dari Medan. Di tengah unjuk rasa yang berlangsung di DPR dan di berbagai titik, Presiden Prabowo memilih menghadiri pembukaan aplikasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo di kawasan Tangerang, Banten, Kamis pagi. Sementara di Jakarta saat gedung DPR jadi sasaran demo, para wakil rakyatnya memilih bekerja di rumah. Sekretariat Jenderal DPR telah mengeluarkan surat edaran mengimbau pegawai dan tenaga ahli di DPR melakukan work from home atau bekerja dari rumah. Hari ini pun tak ada agenda rapat di komisi yang mengharuskan kehadiran anggota dewan. WFH diberlakukan sebagai bentuk antisipasi menghindari kepadatan lalu lintas hingga keterbatasan akses menuju kawasan DPR imbas unjuk rasa. Berita lain, pendapatan daerah dari pariwisata Danau Toba terutama ke Pulau Samosir terus meningkat. Untuk itu diperlakukan transportasi yang aman dan nyaman ke Pulau Samosir. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang transportasi laut, ASDP menyiapkan armada kapal mendukung konektivitas dan pariwisata ke Pulau Samosir. Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia, danau terluas di Indonesia. Keindahan Danau Toba salah satu destinasi super prioritas kebanggaan Indonesia nan mempesona. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir yang tak kalah mempesona. Banyak objek wisata yang memikat mata dan perlahan menambah devisa negara melalui pendapatan daerah. Tahun lalu saja lebih 5 miliar rupiah pemasukan dari sektor pariwisata Samosir naik lebih dari 50% dari tahun 2021. Tak hanya mengandalkan keindahan alam, beberapa objek wisata baru dibuat dengan memadukan teknologi terkini seperti air mancur bernyanyi di Waterfront City Pangururan ini. Sebagai destinasi super prioritas, Danau Toba diberikan perhatian khusus. Tahun 2022, Presiden Joko Widodo meresmikan pelabuhan penyeberangan Ajibata. Beberapa kapal motor penyeberangan atau KMP modern dioperasikan ASDP untuk memudahkan wisatawan mengunjungi Samosir. Selain itu, ASDP juga mengoperasikan bus air yang menjadi armada transportasi modern di Danau Toba. Namun di pelabuhan lain juga ada kapal kami, ya, Caldera Toba, KMP Caldera Toba melayani
Muara, Onanrunggu, Balige. Terus juga ada bis air. Bis air, ada 2 bis air yang kami operasikan. Pertama, bis air yang melayani Muara Bakti Raja. Yang kedua, bis air yang melayani Tonggeng ke Silalahi. Dukungan ASDP sangat dirasakan menjadi jembatan penghubung antar pulau, budaya, dan manusia. Apalagi sekarang menerapkan digitalisasi. Misalnya untuk membeli tiket ferry, kini lebih mudah dengan online pada website dan aplikasi digital Ferry-Z dan tiket digital lainnya. Artinya ketika di pelabuhan tinggal cetak boarding pass, ya selanjutnya bisa masuk kapal. Jadi itu terkait dengan digitalisasi, hal ini untuk memastikan bahwa pelayanan kami juga lebih cepat, lebih tepat, dan juga lebih aman. Dengan hampir tiap jam keberangkatan, para wisatawan dengan lebih mudah menyesuaikan perjalanan dari Pelabuhan Aji Bata ke Samosir dan pelabuhan lainnya. Tiket sudah didapat, yuk berangkat! Dengan tertib, mobil masuk ke KMP Ihan Batak. Ihan Batak untuk kapasitas 34 kendaraan dan untuk pora-pora 23 kendaraan. Keamanan pelayaran selalu dipastikan yang terbaik agar para penumpang merasa nyaman dan menikmati pesona Danau Toba. Rata-rata penumpang di sini kebanyakan selfie aja. Selfie aja. Oh, selfie aja. Ya, makanya kita buat pagar kan takutnya terjatuh. Ya, di sini rata-rata wisatawan mungkin kesenangan, ya. Jadi lupa. Dan kita juga selalu membuat pengumuman, baik menjaga kebersihan, tidak duduk-duduk di railing karena sangat membahayakan. Dan anak buah saya juga setiap 15 menit jaga ronda, Keliling ya? keliling, menjaga sesuatu yang tidak kita inginkan. Kenyamanan kapal penyeberangan dirasakan penumpang, apalagi harga tiket penyeberangan dirasa tak terlalu mahal. Tarif tiket penyeberangan Rp10.000 per orang. Dengan tarif kendaraan bervariasi antara Rp15.000 untuk motor, Rp170.000 untuk mobil, hingga Rp500.000 untuk jenis truk besar. Harga tiket ini dipandang masih terjangkau dengan pelayanan dan keamanan pelayaran, menikmati perairan Danau Toba yang mempesona. Semenjak ada ferry yang ini udah terbaru ya, ferry ini bagus sih, jadi lebih nyaman aja. Jadi kan dulu kan masih kecil kan masih takut naiknya kalau mau nyebrang. Udah sekarang udah terbaru ini jadi lebih nyaman, lebih tenang lagi. Kalau beli dari online lebih memudahkan sih, jadi ngantrinya nggak repot gitu. Ya lebih nyaman daripada dulu. Nah, jadi dulunya agak-agak takut, apalagi sering ada kejadian di sini kan. Jadi sekarang rasanya kayak lebih nyaman dari yang dulu. Dulu pun Juli pernah datang ke Indonesia juga naik kapal. Kapalnya bukan pala besar macam ini, tapi agak menakutkan kan. Tapi sekarang lebih nyaman lah, lebih bagus lah. Dengan peningkatan layanan ASDP di kawasan Danau Toba diharapkan konektivitas dan kenyamanan wisatawan semakin terjamin, menjadikan Danau Toba tidak hanya sebagai destinasi super prioritas, tetapi juga kebanggaan pariwisata Indonesia di mata dunia. Henry Sianipar dan Daniel Sitanggang melaporkan dari Pulau Samosir. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.